Siapa percaya hari ini hidup karena Tuhan? Lah iya, penentu kita kan Tuhan. Saya pernah ngomong kan, berkali-kali firman Tuhan, hidup kita itu ditentukan Tuhan. Ya jadi kita mau nggak mau kita menyadari. Kadang saya merenungkan gini loh, iya ya Tuhan, ini kalau udara Tuhan ambil ya, hilang ini dari peredaran dunia ini, ada kehidupan enggak? Enggak ada Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur ya kan, dari setiap detik, setiap waktu. Jangan berpikir kita tuh enggak ada Tuhan, itu ada Tuhan di situ. Hari ini saudara merasakan ada Tuhan di tengah-tengah kita? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, maka itu biar pagi hari ini apa yang saya mau inginkan dalam hidup kita, ya saya dan Bu David, mari jemaat Tuhan. Kita mau terus bergerak sesuai dengan arahan Tuhan dan rencana Tuhan yang Tuhan persiapkan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Baik, pagi hari ini kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Saya akan berbicara tentang berlari pada tujuan, Bapak Ibu. Ya kan, saya kemarin tak bolak-balik ada video yang saya sangat terinspirasi sekali dengan pelari ini, saudara. Pelari 400 meter ya, Derek Raymond kalau nggak salah itu. Orang Inggris ini, saudara. Tapi sebenarnya menginspirasi saya. Memang itulah kehidupan kita dalam sebuah perjalanan hidup kita. Bahwa kita jangan terlalu menjadi orang yang lambat, tapi berlari kepada tujuan. Yuk kita lihat dulu Alkitab ya Bapak Ibu ya. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Di sini mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam siapa saudara? Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Coba saya minta Pak Warno minta tolong Pak ya, sebentar maju ke depan Pak. Pak Warno. Satunya Pak Darmono ya Pak ya, nggak apa ya Pak ya. Sini Pak, sebentar Pak. Pak Darmo bisa tolong bantu saya. Pak Darmono berdiri sini Pak. Berdiri sini, di sebelah sini Pak. Enggak di sini. Pak Darmono juga di sini. Ya, Pak Darmono di sini. Atau Pak Darmono di sini deh. Di sini. Pak Darmono ini pegang Alkitab Pak. Menghadap ke sana Pak. Nah, madepnya sini Pak. Oke. Nah, perhatikan. Kita akan sama-sama ya Pak ya. Ini barang Pak. Kita cepat mana ya Pak ya? Ya saya tunggu kali ya. 1, kita ambil 4, nanti ada diambil langsung kita rebus sama-sama ya. 1, 2, 3. Ulangi. Oh bareng sih. Yo. 1, 2, 3. Sudah Pak cukup Pak. Kira-kira apa yang saya maksud saudara tahu? Siapa lambat akan tertinggal, tidak mendapatkannya. Hari-hari ini kita perlu berlari Bapak Ibu. Jangan kita tuh lemot. Ya kan? Bahwa Tuhan ini gak lama akan datang. Dan sesuatu hal bukan hanya itu aja, perkara-perkara dahsyat. Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2 kan mengatakan tanda-tanda akan menyertai umat-umat yang percaya. Taruna-taruna akan bernubuat. Tanda-tanda ajaib akan menyertai kita. Pertanyaan saya, apakah kita menjadi orang yang hanya lemot? Saya paling sebel kalau saya mengendalikan laptop sudah mulai lemot. Saya minta kalau nggak diinstal ulang, ganti. Pentium berapa ini? Saya minta sekarang kan canggih kan, harus yang lebih cepat. Pekerjaan saya sehingga nggak menghambat pekerjaan saya. Saya setiap pekerjaan selalu saya melihat sesuatu yang menghambat pekerjaan saya tinggal. Nah, demikian juga yang Paulus inginkan. Saudara-saudara yang kekasih sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Paulus dia sampaikan kepada jemaat di Filipi, ini yang aku lakukan. Bahwa dia mengatakan bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan ayat 14 coba perhatikan. Apa saudara? Berlari. Ya, berlari Bapak Ibu. Maka itu saya minta Bapak Ibu yang kasih Tuhan hari-hari ini mari.
Coba kita akan belajar seperti Daud pernah mengatakan. Karena Daud menyadari, ketika saya merenungkan Mazmur 90, Daud mengatakan di ayat 12, ajari kami menghitung apa? Hari-hari kami dengan bijaksana. Bukan hanya Daud, dia tahu waktu. Ada waktunya Tuhan atau kairos, ada waktunya kita. Saya nggak mau waktu kita ini tersita, saudara, gara-gara sesuatu hal yang mungkin sia-sia. Itu maksud Daud, saudara. Makanya dia belajar, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Siapa sih yang ngerti kedatangan Tuhan kapan? Saudara tahu, saya senang ketika saya melihat orang-orang sementara pelayanan, sementara melakukan bagian dia mempermuliakan Tuhan, lalu kemudian tiba-tiba Tuhan panggil dia. Karena dia menyelesaikan destininya kan saudara, destiny. Artinya dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya dia untuk Tuhan sampai garis akhir kayak Paulus. Aku telah menyelesaikan pertandingan iman yang benar. Bahkan pekerjaan kita. Segala sesuatu hal kalau kita mungkin bekerja dimanapun saudara, banyak tidur. Berhenti gak melakukan apa-apa. Saudara akan tertinggal. Saya senang dengan generasi anak muda sekarang saudara. Terus inovatif. Selalu kalau perlu saudara, dia selalu melakukan atau perkaranya untuk effort saudara mengerjakan hal-hal yang baru, yang inovasi, karena sekarang kan masa globalisasi. Jangan diprotes ya Bapak Ibu ya, saya ini pakai HP nih khotbah. Ya, ada yang mau protes, Pak David kok pakai HP? Saya bawa Alkitab juga. Tapi saudara kasih Tuhan, dengan ini pun mempercepat pekerjaan dan pelayanan saya. Katakan amin. Loh iya. Coba saudara pelayanan di daerah-daerah yang misalnya kebetulan lampu mati, lagi khotbah lampunya mati. Kelabakan saudara pakai ini. Cari center. Tapi saya pakai ini. Membantu pelayanan di dalam penyebaran pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan kembali. Apa yang dimaksud Paulus dalam hidup kita ini, saya percaya jemaat GPSD Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana, tujuan Tuhan itu kita punya rencana yang Tuhan sedang semakin sempurna, katakan amin saudara. Saudara percaya enggak dalam hidup saudara ini punya rencana Tuhan yang sedang dipersiapkan? Bahaya loh kalau kita enggak punya tujuan loh. Korea itu banyak artis pada bunuh diri kan, orang-orang papan atas atau selebriti loh. Saya bilang hidup mereka masalah materi kecukupan. Semua disediakan, ada. Rumah mewah, punya dia. Dia ada yang bagian punya rumah di Hollywood. Tempatnya artis kan. Tapi kenapa mereka itu sampai mengakhiri hidupnya? Artis papan atas di Amerika, saudara. Michael Jackson kalau saudara lihat tragis dia. Sedikit demi sedikit, bukan karena ada mafia yang ingin membinasakan dia atau membunuh dia, bukan. Karena dia mengalami depresi, ketekanan yang berat. Sehingga dia harus menyuntikkan dirinya dengan obat-obat yang menganggap dia bisa menenangkan jiwanya. Makanya Daud benar, dia berkata, Mazmur 62, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daud ketika ngomong gini Bapak Ibu, karena Daud menyadari bahwa perjalanan hidupnya ini ketika dia dekat dengan Tuhan, Daud menyadari begini loh, kan Tuhan yang membuat hidup Daud. Kita diciptakan imago Dei, serupa dengan gambarnya. Yang menciptakan kita siapa? Tuhan. Makanya urusan mati hidup itu urusan Tuhan. Urusan tentang bagaimana rotasi hidup kita di dunia yang diciptakan Tuhan kok. Iya kan? Tuhan. Kalau saudara lihat kejadian kan semua diciptakan Tuhan kan. Menciptakan alam, menciptakan tumbuh-tumbuhan, cakrawala. Yang diciptakan siapa? Tuhan. Abaikan semua sesuatu yang menghalangi kita tentang hal-hal yang lagi rame di dunia ini. Tentang krisis lah apapun. Itu cuma sebenarnya ketika saya merenungkan ini ya. Ini supaya Tuhan mengingatkan kita, sehebat apa sih orang punya uang? Satu saat seorang pengusaha dia berkata, dia harus check up jantungnya itu saudara ke Malaysia,
Karena Malaysia kan buat program gratis, saudara, untuk pengobatan-obatan tertentu. Perjalanannya sama podo ya, saya pikir. Mereka berkata, iya ya, ternyata aku punya uang banyak, apa bisa aku lakukan. Bosen aku ngadepi kayak gini. Loh kenapa? Karena ketika direnungkan, iki aku periksa bolak-balik. Ternyata di hasil deteksi dari dokter, saudara, jantungnya ada bermasalah. Bahkan dokter sampai mengatakan ini harus di-bypass ini jantungnya. Ketika kemudian dia berhadapan demikian, dia berkata demikian, iya ya, ternyata uang itu tidak bisa menyenangkan hidup kita. Kalau udah saya mengalami demikian. Saya sampaikan kepada saudara, jantung, organ, semua dalam tubuh kita, siapa yang punya? Tuhan. Saudara sehat nih karena Tuhan. Saya lihat hari ini kita sehat-sehat, amin. Bu Jowati ada hari ini, sehat kan. Kemarin sakit, saya sempat besuk. Saya suka cita ketika saya tadi baru pertama kali datang, Pak Juelandus baru datang, tanya gimana Alisa, udah sehat ya Pak ya? Haleluya. Karena Tuhan kita baik. Siapa percaya Tuhan kita baik? Baik, hari ini kita bersyukur, makanya Bapak Ibu kita bersyukur sama Tuhan. Jadi saudara, kita harus pahami ini, ada tujuan Allah dalam hidup kita. Memang saudara, tujuan yang umum itu kekekalan kan. Karena Paulus pernah ngomong kan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan apa? Mahkota, kekekalan Bapak Ibu. Kita harus sadari loh, kita ini sementara di dunia ini. Ya, tapi tujuan hidup kita bukan masalah materi, uang, itu memang itu sesuatu yang Matius 6 ayat 33. Masih ingat enggak ayat itu? Ayo. Masih ingat? Halo. Masih ingat ya? Apal itu kalau paling seneng kan kita jemaat Tuhan kalau dengar ayat itu kan Matius 6 33 kan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saya bilang itu sesuatu yang utama enggak? Tambahan loh. Tapi ada yang utama, cari apa? Dulu kerajaan Allah. Artinya firman ini Yesus mengatakan, saudara, ternyata hidup kita ini, saudara, semua itu bukan menjadi tujuan akhir hidup kita. Makanya Paulus benar, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Dan dia tahu mahkota panggilan surgawi akan jadi bagiannya. Jadi tujuan tentang Tuhan menciptakan kita, tujuan hidup kita sebenarnya kekekalan. Itu pertama. Ya kan, kita kemudian selesai kan di dunia ini kan. Tapi saya bilang sama istri saya, kalau bisa Tuhan, saya menggenapkan firman Tuhan di 1 Tesalonika, 2 Tesalonika itu mengatakan bahwa pada waktunya nanti ada kebangkitan orang-orang mati dalam Tuhan dan kebangkitan orang-orang yang masih hidup. Jadi kita akan mengalami kebangkitan kalau bisa Tuhan. Richard saya mengalami, nggak mengalami kematian secara jasmani. Tapi kita diangkat, lalu kita sama-sama nyanyi gini, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Terus apa? Tahu, saya rindu bertemu di sana. Siapa rindu bertemu Tuhan? Angkat tangan. Nah, itu. Saudara kasih Tuhan, di firman Tuhan 1 Tesalonika yang kita baca, mengatakan ada kebangkitan juga orang-orang yang mati. Tapi yang mati di dalam siapa itu? Di dalam Kristus. Karena apa? Kemarin kita sudah menyaksikan ya 2 celebration Paskah, Jumat Agung dan apa? Kebangkitan. Kematian dan kebangkitannya itu, saudara, itu akan membawa pengharapan buat kita. Artinya kita yang hidup dalam Kristus, kalau Yesus mati dan bangkit, kita pun juga akan mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur merupakan orang-orang yang sudah dikatakan mempunyai tujuan hidup dan rencana yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidup kita. Karena Tuhan telah turun dalam dunia, saudara, dia melakukan sebuah pelayanannya, saudara, ingin menunjukkan eksistensinya dia sebagai Allah. Tapi di samping itu, Yohanes 3 ayat 16, masih ingat saudara? Dia ingin menyatakan kasihnya yang besar. Karena dia nggak rela, aku lihat masa akhir manusia kalau binasa semuanya, lalu masuk neraka, maka dia turun ke atas dunia, dan dia melakukan karyanya keselamatan di atas kayu salib. Dia disalibkan di atas kayu salib, lalu kemudian ketika detik-detik dia mati, dia ngomong sudah selesai saat itu. Artinya menyelesaikan kutuk, menyelesaikan sebuah penderitaan, menyelesaikan sebuah binasa, saudara, supaya kita punya pengharapan yang pasti di dalam siapa, saudara?
Yesus Kristus. Dan dia bangkit pada hari yang 3 untuk membuktikan, iki aku dudu manusia. Tuhan tuh bisa saja saat itu dia akan bunuh tentara Romawi yang nyiksa Yesus. Tapi dia enggak melakukan karena satu hal yang supaya saudara tahu. Dia ingin menggenapkan tujuan ilahi, menggenapkan rencana Tuhan. Kalau misalnya Tuhan ujuk-ujuk langsung membunuh tentara Romawi yang nyiksa Yesus, yang maku tangan Yesus, berarti nubuatan para nabi enggak digenapkan dong. Ya Pak ya. Kan nabi sudah menubuatkan sebelumnya di perjanjian lama. Ya kan? Tapi digenapkan melalui pengorbanan Kristus supaya manusia tahu iki lo Yesus, dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang bisa melakukan perkara yang besar, yang tidak mungkin jadi mungkin. Makanya kita bersyukur, kita yang percaya sama Yesus hari ini berarti kita sudah dihisapkan bersama. Sebentar kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, kita menyatu dengan dia, berarti dalam keilahian Allah bersama dengan kita. Maka percayalah, apapun yang saudara lakukan ketika saudara percaya kepada Yesus, maka mujizat Tuhan akan menyertai kita semua. Siapa percaya hari ini yang mengalami persoalan, saudara akan terima mujizat hari ini. Imani hari ini saudara. Saudara akan terima mujizat. Maka itu Bapak yang kasih Tuhan, itu tujuan Allah. Kekekalan dan rencana Tuhan. Tapi bagaimana supaya sampai kepada tujuan? Untuk sampai kepada tujuan ini, saudara, sampai kepada rencana Tuhan, sampai kita memperoleh hidupkan kekal, kadang ada yang nyandung jerimpet loh. Iya. Makanya Paulus dia paparkan, dia bernarasi di kitab Filipi ini, saudara. Supaya kita mengerti. Sehingga kita serindu jemaat Tuhan, GPC Tuhan, masuk di bawah rencana Tuhan. Kita masuk semua hidup kekekalan. Tuhan langsung sudah kotakan nih kalau jemaat yang dikasih Tuhan akan sama-sama nanti akan bertemu di sana, saudara. Karena kita adalah orang-orang yang selalu ada di hati Tuhan. Siapa yang ada di hati Tuhan? Angkat tangan. Saudara merasa enggak? Kita merupakan orang di hati Tuhan enggak? Iya. Makanya Paulus ngomong yang pertama, saudara, untuk kita hidup sampai tujuan ini supaya enggak diterhalang nih. Coba lihat yang pertama. Kita baca ayat yang 13. Saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku apa? Coba sama-sama. Aku apa? Melupakan apa yang ada di belakangku. Jangan mengingat masa lalu ya Bapak Ibu ya. Tinggalkanlah. Kita semua masuk yang baru. Ratapan pernah ngomong, kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sama-sama katakan, selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Jadi Tuhan selalu baru. Mengupgrade sesuatu yang baru dalam hidup kita. Maka yang pertama, perhatikan. Untuk kita bisa sampai kepada rencana Tuhan, Paulus mengatakan, lupakan yang ada di belakangku. Jangan sedikit dulu. Ayo ada enggak? Dulu. Sekarang apa yang kita nikmati ini masa yang sekarang. Ya Bapak Ibu ya. Amin. Bagaimana hidup saudara dengan Tuhan? Dulu saya semangat. Dulu ke gereja sampai saya jalan kaki, nggak ada motor dulu. Oh iya betul, saya ngalami sepeda ngontel ya Bu Darsi ya. Saya ngalami ke gereja jalan kaki 1 kilo Bapak Ibu, saya ngalami. Saya ngalami dulu HP yang pakai sungut, tahu ya Bapak Ibu? Ngalami? Ada yang ngalami? Saya dulu waktu pacaran Bapak Ibu sama Bu David ini, membuka memori aja ini kata Bu David. Saya mau dia kan dulu kan sering pelayanan. Saya dulu di Banyu Biru lagi. Saya dulu di Bunyu, Kalimantan Timur. Bahkan om saya bilang dulu saya untuk dipekerjakan di Pertamina loh. Karena om saya kan di Pertamina ini. Ya, kurang berapa bulan ya kurang lebih ya? 3 bulan apa 5 bulan itu? 5 ya. 6 bulan saya. Tuhan sudah suruh saya panggil saya melayani sampai sekolah saya di Jember loh, sekolah Alkitab. Om saya suruh kerja di Pertamina.
Nggak tenang saya Bapak Ibu. Uang sih menjanjikan yang luar biasa sebenarnya. Kayak dikejar Tuhan. Singkat cerita saya kangen sama istri saya, telepon. Nunggu kadang jam-jam tertentu murah. Kadang jam 11, kadang jam 12. Ayo, siapa yang kali kayak saya? Kalau mau ketemu pacarnya, ayo mungkin ada enggak? Mau telepon karena jarak jauh, telepon kadang nunggu di warnet, wartel. Dulu kan wartel, Pak. Berjam-jam. Ya, tapi sekarang ini hanya dengan ini bisa lihat wajah. Dulu saya cuma telepon-teleponan, ya kan, nggak terasa asing ngomong sama Bu David, ngobrol, oh ya sayang, I love you, bagaimana kabarmu, loh iya loh, ada saksi hidup dulu saya begitu loh, romantis pacaran saya dibunyu 4 bulan sampai 6 bulan rasanya kangen banget. Telepon, saya kadang ngaruh telepon dari rumah om saya itu jauh loh Bapak Ibu. Kadang 5 kilometer untuk gara-gara cari wartel. Tapi sekarang hanya dengan gini itu bisa kita lihat wajah, video call. Sekarang, makanya ini berbicara tentang segala sesuatu hal, melupakan yang kita hidup ini sekarang, Pak. Jangan kita kadang membalik keadaan kita yang dulu. Aku pernah disakitin gitu. Aku pernah dulu kamu memperlakukan gini. Kadang-kadang begitu loh. Saya banyak menangani anak-anak remaja ini yang bermasalah Bapak Ibu. Saya kan memang menangani mereka di pastoral kan, konseling kan. Saya mentoring ini anak 50 loh. Anak SMA ini. Mereka itu kadang-kadang mengungkapkan masalahnya. Ya, bahkan di sebuah sekolah saya minta di BK aja ya Pak ya. Tapi kan basicnya kalau dia muslim. Saya bilang, masalah. Setelah saya review, saya lihat masalah apa yang dia. Ada anak yang bermasalah di masalah tentang pacarnya. Sampai kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak beres. Ditelusuri demi telusuri. Dia ternyata punya kekecewaan masa lalu, dia dikecewakan bapaknya. Saya bilang ampuni sekarang, ini sekarang. Itu kan masa lalumu, saya bilang. Kenapa kamu ingat-ingat? Jika kamu kecewa, dia kalau lihat bapak-bapak, bencinya banget Bapak Ibu. Bener anak ini. Bayangin dengan para guru aja yang merasa gender bapak-bapak, kan gak seneng gitu loh. Setiap pelajaran dia ngajar tuh gak suka. Saya bilang kenapa? Aku jengkel Pak, masa lalu gitu loh. Bapakku kayak gini. Kamu hidup sekarang. Itu kan dulu bapakmu kan. Kamu sudah diperbaharui ciptaan yang baru dalam Kristus. Yang lalu sudah berlalu. Singkat cerita akhirnya kemudian nyuruh, yuk sekarang yuk bereskan dengan orang tuamu di rumah. Bapaknya pas di rumah, anak ini kemudian pertama sih bapaknya kan nggak sadar kan. Dia pikir masa itu udah lama sekali. Anaknya ini udah umur sekitar 15 tahun apa 16 tahun. Ini masa terjadinya itu padahal 10 tahun. Bapaknya pikir pulang enggak, kamu kenapa sih? Pulang-pulang kok kemudian kayak orang memelas. Pada waktu itu saudara, anak ini ngomong, Pak ampuni saya. Aku tuh jengkel sama Bapak. Aku kalau inget-inget karena Bapak dulu pernah waktu aku umur 10 tahun aku dihajar pakai rotan, dikebukin sampai kemudian. Ini yang membuat saya sebenarnya punya dendam, Pak. Makanya saya tuh kadang nggak mau lama-lama tinggal di rumah, saya sering keluyuran. Sampai aku kecantol pacar yang akhirnya disalahgunakan pacarnya itu, singkatnya. Pacarnya akhirnya memanfaatkan, karena kan dia kehilangan figur father kan. Dia merasa ini kehilangan kasih sayangnya sama pacarnya. Ada lagi yang kemudian kasus akhirnya sayangnya sama om itu. Kan dia kehilangan figur kan. Dia merasa om itu kayak father. Aku sayang sama kamu. Kurang ajar banget nih omnya. Mau tidur aja di chat saudara. Kenalan gak tahu dari mana. Ternyata ditelusuri dari mana saudara. Dunia maya Facebook. Ya kan. Karena masalahnya anak remaja ini saudara. Dia buat status. Dia mengatakan aduh aku kecewa fatherku. Aku jengkel rumah kayak neraka. Gue ketemu om-om yang hidung belang. Dipantau di dunia maya. Dia lihat, wih bocah lagi masalah lagi remaja ini. Dasar mata keranjang laki-laki yang hidung belang. Dia langsung chat langsung ke inboxnya loh katanya. Waktu di inbox mau makan aja anak remaja ini. Dia cerita.
Diimpok sama Om ini. Halo sayang, udah makan belum? Bu, anak ini ketika mendengar itu, kayak saudara tahu, ting, muncul di memorinya, kayak gambar hati tahu ya? Tahu hati kayak film Popeye itu ya? Ting, 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 ting. Oh ini dia ini. Ini hero nih benar-benar. Karena dia merasa kecewa sih dengan fathernya sih. Akhirnya kemudian singkat cerita, perjalanannya nggak cukup itu, negatif, berjalan terus, akhirnya dibawa om-om ini. Singkat cerita nggak perlu saya ceritakan sekolah mana nih. Akhirnya anak ini kemudian hamil di luar nikah dari persoalan masalah di keluarga karena kehilangan father dan anak ini mengingat-ingat masa lalu. Makanya halo bapak-bapak, siapa yang bisa bapak-bapak hari ini? Halo, halo, sayangi anak kita ya. Jika perlu buat perhatian ekstra supaya dia nanti nggak kehilangan kasih sayang, nanti lari kemana-mana itu. Loh iya ya, kasus-kasus ini masalah kan sebagian pergaulan, tapi ketika saya kemudian saya kotakkan, mengidentifikasi, kebanyakan masalahnya bermula dari keluarga loh. Iya, terutama masalah yang paling muncul krusial itu persoalan karena mereka apa saudara? Dia mengingat-ingat masa lalu. Makanya mungkin masa lalu yang hari ini persoalannya belum kelar, saya mau sampaikan, bereskan hari ini. Karena Paulus sedang ngajarin kita, nggak mungkin kita masuk di bawah rencana Tuhan kalau hidup kita hari ini masa mengingat-ingat sesuatu yang belum selesai. Makanya Paulus ngomong, lupakan sekalian di belakangku. Kesalahan-kesalahan mungkin apapun yang pernah, selesaikan hari ini. Amin saudara. Bereskan hari ini. Jangan ingat-ingat lagi. Coba baca dulu coba Yesaya 43 ya, ayat 18 sampai 19. Yesaya 43. Saudara perhatikan ayat 18 sampai ayat 19. Sudah dapat Bapak Ibu? Nah, perhatikan ya ayat ini ya, 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah apa? Ingat-ingat hal-hal yang apa? Dahulu. Dan janganlah apa? Perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yang sudah-sudah nih Bapak Ibu, yang masa lalu jangan menjadi sesuatu memori yang kemudian kita simpan. Itu yang kadang menghambat blessing berkat Tuhan loh. Atau kita di bawah rencana Tuhan. Lupakan komunitas yang lama. Kita masuk habit yang baru. Kita sama-sama ya, jemaat GPS dari Tuhan, sesuatu yang baru ya, sama-sama katakan, sesuatu yang baru. Lupakan yang lalu. Ya. Pola-pola apapun yang kita lakukan yang baru. Visi yang kita tanamkan buat jemaat di tempat ini berakar, mari kita berakar kuat. Katakan amin. Bertumbuh, nggak ajik terus, ya kan? Nggak berubah-ubah, ngono, wae ajik, wae. Kurang apa firman bagi kita? Harus berubah. Karena Paulus sedang ngomong kepada jemaat yang di Roma pasal yang kedua. Berubahlah apa? Oleh pembaruan budimu. Ya, jadi janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal lain di zaman purbakala. Klik 19. Di ayat 19 lalu perhatikan di sini. Lihat, aku hendak apa? Membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Wih, sampai ngomong gitu loh Tuhan. Apakah belum tahu kita? Ya, nggak mudeng. Sesuatu yang baru kita sedang siapkan. Ya, aku hendak membuat apa? Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tantangan. Saudara akan dibawa nanti ketika sesuatu yang baru, tantangan. Saudara lihat bangsa Israel ketika perjalanan dia menuju Kanaan, sesuatu yang daerah yang baru yang Tuhan sediakan, susu dan madu, melalui padang gurun kan? Iya. Karena untuk membuat imannya dia semakin kuat. Makanya saya bilang, kita lupakan. Jangan ingat-ingat lagi ya Bapak Ibu ya, masa lalu ya. Atau mungkin bukan hanya masalah yang pahit loh, kesuksesanmu bisa menghambat loh. Kadang-kala orang kalau udah merasa sukses, nih dengar nih baik-baik nih, saya juga nih. Kalau udah sukses, segala sesuatu ini sudah ada,
ketercukupan baik. Yang bahaya ini apa? Zona kenyamanan. Sama-sama katakan zona kenyamanan. Lalu kita sudah stuck, diem gak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Lupakan, Tuhan tuh selalu baru loh, membuat berkatnya selalu baru dalam hidup kita. Katakan amin. Baru, makanya tadi di penonton katakan akan membuat sesuatu yang baru. Ya, yang sekarang sudah apa? Untuk bertumbuh. Makanya saudara, kalau kita lihat visi yang saya bangun di gereja ini, selain berakar, dengar baik-baik, bertumbuh dulu kan. Jangan berbuah dulu kalau belum bertumbuh. Pohon kalau nggak bertumbuh dulu nggak mungkin menghasilkan buah. Katakan amin. Nah iya, berakar dulu kuat, kita nggak gampang ya kan, kayak kutu loncat lari sana, lari sana, lari sana. Tertanam dengan baik, ya di dalam Kristus maupun di gereja lokal. Saudara gereja di mana? Ya, baru kemudian kita bertumbuh. Gak mungkin kita kemudian hanya berakar, terus kapan bertumbuhnya? Kata bertumbuh berarti berubah. Bisa katakan amin? Saudara mau bertumbuh sama-sama? Haleluya, bertumbuh dong. Ya, bertumbuh. Ketika bertumbuh, hari ini seperti ini, saya melakukan ini, besok saya akan berubah. Lebih daripada itu, hidup harus progresif Bapak Ibu. Terus saya percepat aja. Yang kedua kemudian, karena kalau kita nggak mau melupakan yang di belakang ini menghambat loh. Menghambat kemajuan kita sama yang lain sudah mulai bergerak ya kan kepada rencana Tuhan. Kita masih nguplik-nguplik aja ataupun masih berputar-putar hanya sebuah lingkungan komunitas yang nggak bisa kita mengalami perkembangan. Makanya doakan ya kami ya, biar kami bisa menangkap visi Tuhan dengan kuat dan tepat untuk membuat jejaring. Sehingga kita nggak kayak katak dalam tempurung. Amin. Bersyukur ya, tim pelayan-pelayan baik youth yang juga jemaat dan juga komisi sekolah minggu. Kemarin kita bisa melakukan pelayanan keluar aksi di panti asuhan. Kemarin bisa memberkati mereka. Bahkan kemarin saya ditelepon loh sama Pak RT loh belakang ini. Ya. Pak, nggak sampai di situ aja, Pak. Ada program apa lagi loh? Kenapa Pak? Iya kemarin saya terima kasih ya Pak ya. Kemarin sudah berbagi takjil. Loh, rupanya tahu, cepat banget ya Pak ya. Iya loh, saya tahu. Makanya saya bilang namanya komunitas sosial ini cepat banget berkembang. Oh iya Pak, iya kemarin saya melihat jemaatnya Bapak kemarin bagi-bagi takjil kan. Wih, tahu rupanya. Terus gimana Pak responnya? Wah, puji Tuhan Pak. Ada program apa lagi Pak? Saya mikir-mikir lagi, saya apa ya, kemarin ada yang menawarkan, apa mau bikin pasar murah Pak, ya nantilah, karena ada beberapa jejaring yang mereka pengen kerjasama dengan kita, tapi saya bilang saya berdoa dulu sama Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, makanya biar sesuatu yang menghambat kita lupakan ya, tapi kita mulai hari ini, kita mau di sini katakan, yuk lanjut, Filipi 3 coba kembali. Ayat 13, melupakan apa yang di belakangku dan apa? Coba kembali Filipi pasal 3 ayat 13. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapan kita? Coba saya mau sampaikan Bapak Ibu, kita belajar coba peka dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, rencananya. Ya Bapak Ibu ya. Harus belajar, makanya kita pun dekat dengan Tuhan nih. Belajar apa yang maunya Tuhan. Terutama buat gereja kita ini. Ketika saya merenungkan, ya Tuhan. Saya nggak bisa kau temukan dengan orang-orang ini, piye ceritanya sih Tuhan. Saya merenungkan ketika itu saya sembahyang sama Tuhan. Tuhan cuma ngomong gini loh. Coba semakin hari kamu harus semakin hatimu ini loh. Kamu menggantungkan diri sama aku. Kamu harus belajar ya bisa membaca apa yang aku mau. Cuma itu Tuhan ngomong loh. Apa yang Tuhan mau. Belajar nih apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan suruh apa kerjakan. Ya. Hujan misalnya. Sementara kemudian kita, oh hujan lah mulai ibadah lah. Tuhan bicara misalnya ngomong dalam hati kita. Kadang Tuhan gak ngomong lalu langsung ngomong. Si Bagong ayo kebaktian ya. Enggak.
Kadang hati kita nih rasanya kita nggak sejahtera, itu Tuhan bicara loh. Iya kan? Tuhan melakukan apa misalnya? Kamu harus melakukan ini ya, kamu layani itu orang itu. Maunya Tuhan. Makanya belajar punya kedekatan hati dengan Tuhan. Apalagi kita adalah orang-orang yang selalu di hati Tuhan. Amin, saudara. Makanya mengarahkan apa yang di hadapanku sudah salah melupakan di belakang kita. Kita belajar mengarahkan apa yang di hadapanku sekarang ini, apa yang sedang Tuhan buat. Ya Bapak Ibu ya, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara kasih Tuhan, apa yang sedang Tuhan buat di setiap komunitas kita, atau mungkin dalam hidup keluarga kita. Hari yang kita lalui, kok iso ya aku ngalami gini, itu berarti Tuhan lagi terarah kepada kita. Makanya mengarahkan apa yang di hadapanku. Berarti kan sesuatu yang sama-sama nih kita lagi Tuhan kerjakan buat diri kita. Bukan yang di sana, di sono, di sini. Di depan kita ini apa? Makanya dibutuhkan, dengar baik-baik ini, sebuah komitmen. Sama-sama katakan komitmen yuk. Komitmen. Ya, di mana saudara ditempatkan? Sebagai orang-orang yang ada di hati Tuhan. Mari bergerak bersama kepada rencana Tuhan, tujuan ilahi Tuhan yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Gak usah pusing ngurusin yang lain ya. Mau urusan apa kek? Sekarang urusan sekarang ini loh yang Tuhan lagi buat kita ini. Makanya dibutuhkan sebuah komitmen. Yang penting urusan kita sekarang bersama-sama mari berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya ini Tuhan sedang mengarahkan kan, Paulus katakan, apa yang di hadapanku. Karena jika tidak komitmen kita nggak sampai-sampai nanti. Karena nggak jelas sih, nggak ngerti apa sih yang mau dikerjakan nih. Kerjakan apa nih? Seorang nakoda, ini ada Pak Julianus nih. Selalu menggunakan kompas ya Pak ya. Nggak tahu sekarang kan canggih ya. Kompas itu kan membawa sebuah tujuan kan Pak. Kemana arah mata angin misalnya. Ini menuju kemana kapal ini ya kan. Mesti punya tujuan. Ada titik koordinat kemana harus menuju tujuan. Bukan kemudian hanya berputar-putar di tengah laut. Tujuan. Pertanyaan saya hari ini, saudara punya tujuan enggak? Hari ini, apa yang saudara lakukan mengikuti Tuhan? Apa yang saudara lakukan untuk beribadah? Apa yang saudara lakukan untuk mengiringi Yesus? Apa yang saudara lakukan menata kehidupan dalam keluarga kita? Keluarga, makanya saya kalau konseling pranikah ini, selalu yang saya sampaikan apa saudara? Tujuanmu apa sih nikah? Itu saudara. Saya bilang tujuan menikah apa? Tujuan kamu mau baptis itu apa? Itu penting, karena kalau nggak punya tujuan. Dari mereka mengatakan, saya ingin membangun yang dibaptis ini. Saya ingin Pak, hidup saya ingin melakukan hal yang baru Pak. Yang lama sudah berlalu, oh baik, oke. Sekarang kamu lihat ya, saya cemplungkan mereka di kolam ya. Ini saya kasih sebuah, firman Tuhan Roma itu kan, Paulus mengatakan pasal yang ke-6, tubuhmu dikuburkan di dalam baptisan air, dicelupkan, selam dikubur ini semua. Berarti masa lalumu ini kubur jauh ya. Dan dibangkitkan dari dalam air, hidup baru. Iya Pak, saya akan selesaikan. Masa laluku yang lama sudah aku kuburkan. Saya akan membangun sesuatu yang baru, mengarahkan apa yang di hadapanku. Hari ini saya mau berkata, arahkan hidup saudara kepada sesuatu yang baru. Yang Tuhan sudah mempersiapkan dalam diri kita. Yang lagi dipersiapkan bagi gereja kita. Saudara kalau peka ini ya, saudara bisa melihat rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Dahsyat saudara. Siapa percaya bahwa kita adalah komunitas di tempat ini. Ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan lagi kerjakan. Amin saudara. Persiapkan makanya. Mengarahkan, sekarang kita fokus. Makanya butuh fokus. Sama-sama katakan saya fokus. Fokus ya, fokus. Wis lupakan apa yang Paulus katakan, sudah melupakan. Sekarang mengarahkan apa yang di hadapanku. Butuh sebuah komitmen, mari sama-sama, komunitas bersama-sama kita bangun. Saya bersyukur saudara, kita cepat gerak. Kalau ada apa-apa Tuhan suruh ini langsung ya, woi senang. Saya bukan menguji ya, tapi itu semua karena Tuhan yang campur tangan. Sehingga saudara, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.
Dan saya bersyukurnya gini, di setiap kita menjamu pendeta-pendeta ini loh, kita kan gak ada dana konsumsi. Tapi saya bersyukur kegerakan jemaat bisa membaca maunya Tuhan. Langsung cepat gerak. Kayak bagi takjil kemarin ya langsung, ya kan. Kemudian kemarin berbagi kasih saya lihat sampai kemudian pendeta ini aku telepon saudara yang punya panti. Pak, terima kasih ya Pak ya. Saya bersyukur Pak. Saya bersyukur jujur seneng kalau ada pendeta jujur gitu. Loh kenapa? Karena ada anak Tuhan yang memberkati kami Pak. Ini saya baru ngomong, gak ngomong sama Pak David ya? Enggak, oh iya. Ya kan? Memberkati baik, saya bilang bersyukur. Berarti artinya bersama-sama kita berjalan saudara, untuk kita masuk di dalam kehidupan yang baru, mengarahkan sekarang kita fokus rencana Tuhan ini. Yang mempersiapkan gereja mempelai Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan, menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Lalu yang terakhir, lalu kita selesai. Coba lihat 14. Dan apa? Berlari. Nah ini, berlari kepada tujuan. Jangan menunda-nunda waktu, saudara. Jangan bertindak kita ini dengan lambat, tapi cepat. Menangkap isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kerjakan Bapak Ibu. Mungkin saudara di rumah, saudara. Tuhan ngomong kuat, jangan ditunda. Lakukan, saudara. Kerjakan. Yosua itu, ketika Tuhan ngomong sama Yosua, dia menuju Kanaan, dia menghadapi tembok Yeriko, Tuhan ngomong. Begitu Tuhan ngomong sama Yosua, kelilingi ya tembok Yeriko, kerjakan dia, enggak menunda-nunda. Muter set. Yosafat waktu mau digempur tentara Moab Amon, satu hal, Tuhan bicara sama Yosafat untuk membawa tentara Yehuda dan orang-orang Yehuda ketika terkepung oleh 3 kekuatan itu, Meonim, Moab dan Amon itu. Tuhan bicara, apa sih yang Tuhan lakukan? Begitu Tuhan ngomong sama Yosafat, walaupun orang bakal ketakutkan, kata 2-3 tentara bangsa maksud saya, kekuatan besar ini akan menyerang mereka, yang kecil. Tuhan satu ngomong begini, bahwa ya umat-umat Tuhan ini, apa Tuhan? Gawe mereka praise worship. Cuma nyembah mereka, memuji Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, dilakukan. Ketika mengagung-agungkan Tuhan, saudara, luar biasa. Tuhan kasih penglihatan ke Yosafat, melihat tentara-tentara malaikat turun itu loh, perangi mereka tuh orang 3 kekuatan bangsa itu. Tentara Yehuda cuma diam. Dia lihat, pasukan Allah turun. Mereka saling bunuh-membunuh itu. Karena mereka berjalan di dalam kehidupan untuk belajar taat sama Tuhan. Hari ini saya mau katakan, mari berlari. Jangan tunda-tunda. Apapun yang hari ini Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau sementara saudara bekerja di mana di kantor, Tuhan ngomong gini, lakukan gini, jangan ditunda, belajar peka. Makanya Tuhan ngomong apa? Kalau sementara mungkin saudara dimanapun saudara berada di keluarga, Tuhan ngomong, hari ini coba kamu buatkan sesuatu ekstra untuk suamimu, misalnya sayangmu, love-nya mungkin lebih ekstra, misalnya Tuhan bicara, lakukan. Itu akan buat ledakan besar. Hidup berkat dalam hidupmu yang luar ajaib. Karena Mazmur 1:3 akan ngomong, sungguh alangkah baiknya apabila engkau hidup apa? Rukun. Seperti minyak dari mana? Kepala siapa? Harun. Meleleh ke jubahnya. Kalau rukun. Mungkin Tuhan ngomong, sementara kita punya sesuatu yang masalah, masih menyakitkan. Tuhan bicara, saudara, cepat beresin ya, beresin. Rangkul jika perlu cium suamimu misalnya, atau istrimu. Lakukan. Karena Tuhan ngomong, saya ngomong. Jangan tunda ya. Amin. Dagangan kita yang jualan, sementara kita sembahyang Tuhan ngomong, Tuhan lagi banget makin bergerak dalam sebuah usahanya. Mulai sekarang ya, Tuhan ngomong, kurapi ini warungmu ya. Kau perkatakan hari ini, saudara warung belum buka, orang pada belum aktivitas, ke warung numpangi tangan warungnya, sembahyang warungku akan diberkati Tuhan. Tuhan akan kerjakan mujizat dalam hidup. Karena kita orang-orang yang sedang dibawa Tuhan dalam destinasi rencana Tuhan yang ajaib. Bisa klik dan tolong. Kita akan lihat klip ya. Ini sesuatu hal tentang seorang pelari maraton 400 meter. Derek Raymond dari Inggris ini dalam Olimpiade tahun 95 kalau salah itu. Tapi menginspirasi saya, inilah perjalanan hidup kita kadang-kadang demikian. Oke, silakan. Bisa matikan lampu.
Nggak tahu ini pernah dilihat, tapi ketika saya melihat ini mengingat, wah, seolah menginspirasi hidup saya. Jadi kerasin musiknya deh. Ini seorang pelari maraton, Derek Raymond. Lari 400 meter. Malah dijuluki dia pelari kuda, Bapak Ibu. Lari cepat sih sebenarnya. Tapi kadang masalah itu muncul. Gak pernah nyangka ketika kita sedang dalam perjalanan hidup untuk sebuah tujuan, muncul masalah. Kakinya itu loh mengalami masalah. Nah, perhatikan. Dia jatuh. Bukankah kita demikian? Pernah ngalami masalah demikian loh kita. When troubles come and my heart burdened be. Akhirnya tenaga medis datang menolong. Bahkan dia bilang, medis jangan lari lagi, udah berhenti. Tapi lihat, pantang menyerah dia terus berlari untuk sebuah rencana menjadi juara. Dia cacat kakinya, lihat. Perhatikan, bukankah hidup kita demikian? Ketika sering kali masalah seperti yang dialami pelari ini. Tapi saudara tidak mau menyerah seperti Derek ini. Oh, ada bapaknya selalu mendampingi anaknya. Terus didampingi bapaknya. Bapaknya ngomong jangan menyerah nak. Terus kuat kan. Ini Tuhan, bicara Tuhan. Hidup saudara karena demikian. Tuhan selalu merangkul kita. Di saat dalam kelemahan saudaranya loh, lihat. Lihat diri saudara ini, Derek. Bapaknya ini yang pegang. Ini bicara tentang Tuhan, kadang seperti bapak yang baik. Terus dirangkul. Karena dia baik, tidak pernah meninggalkan saudara. Terus dia menguatkan anaknya, terus tetap kuat nak, aku selalu bersertamu, aku selalu bersamamu. Lihat bapaknya, sayangnya banget. Seorang bapak yang baik, yang tidak meninggalkan anaknya. Terus dituntutlah anak ini. Bapak yang baik itu Tuhan. Bisa kelemahan yang mungkin kita alami, kita tetap kuat. Tetap kuat sampai kita dibawa kepada tujuan ilahi. Bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Dalam pemain musik, aku bisa dengar. Hari ini pertanyaan saya, bagaimana kita untuk berjalan di sebuah tujuan? Tuhan izinkan mungkin kita mengalami masalah. Aku pengen ikut Tuhan. Aku pengen hidupku menggenapkan rencanamu Tuhan. Tapi gak pernah kita tahu, kadang masalah muncul kan. Kayak Derek Raymond tiba-tiba diizinkan kakinya mengalami masalah. Tapi yang saya belajar dari Raymond ini saya tangkap, dia mau terus berjalan. Aku tidak menyerah. Sampai medis ngomong tadi, udah berhenti, kamu itu udah cacat kakimu ini. Tapi yang kita belajar hari ini, Tuhan mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bapaknya datang. Hari ini siapa tahu Bapak tidak pernah meninggalkan kita hari ini. Angkat tangan. Tuhan menyayangimu. Tuhan menyayangi saudara. Seperti Bapak tadi. Sekalian Bapak di dunia mungkin mengecewakan kita. Tapi saya mau katakan ini. Seperti Derek. Demonya dirangkul sama bapaknya. Demikian juga Bapak. Saya percaya Bapak menyayangi saudara hari ini. Bapak menyayangi saudara hari ini. Saudara gak sendiri. Derek walaupun tadi cacat,
Tapi lihat bapaknya mantau terus. Dia demikian juga Yesus. Dia memantau saudara hari ini. Sedang memperhatikan apa yang saudara alami hari ini. Bukankah Ibrahim mengatakan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Siapa hari ini yang sedang merasakan Tuhan sedang menjamah saudara hari ini, mengasihi saudara hari ini, angkat tangan. Jangan menyerah saudara ya, kayak Derek Raymond tadi, dia terus berlari. Karena tujuan Tuhan belum selesai Bapak Ibu.